dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Untuk mengefektifkan waktu, akan kami bacakan rangkaian acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga, sambutan Ketua Kombel. Yang keempat, penyampaian materi tentang bimbingan pembuatan artikel, kemudian tanya jawab. Dan berikutnya penyampaian materi kedua tentang kiat sukses membuat aksi nyata di PMM. Dilanjutkan tanya jawab dan penutup. Baiklah Bapak Ibu, dengan sama-sama membaca basmalah, yaitu Bismillahirrohmanirrohim. Acara webinar dengan tema bimbingan penulisan artikel kiat sukses membuat aksi nyata dimulai. Untuk terus menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan berdiri. Itu musiknya, Bu. Itu musiknya, itu kedah. Oh ya udah. Mari kita dilanjutkan, hadirin sekalian. Indonesia Raya sudah pre-memori. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus membuka kegiatan webinar dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Pertanian Pembangunan Cianjur. Kepada Bapak dipersilahkan. Bapak heula kan sakantenan muka. Bade Bapak heula bade abdi heula. Bapak heula tadi teh susunanana teh. Kan sakantenan mukanya. Saur Bapak abdi heula. Oh gitu. Oh ya Bu tuh. Yola kurikulum heula. Oh, mangga. Baiklah Bapak Ibu. eh untuk sambutan yang pertama yaitu disampaikan oleh Ibu Yola Nur Kamil sebagai Ketua Kombel dan sebagai kurikulum di SMK Negeri Pertanian Pembangunan Cianjur. Kepada Ibu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, suara saya kedengeran? Terdengar. Terdengar. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesuai dengan rencana ya hari ini kita bisa melaksanakan webinar pertama di Kombel DPP Hebat dengan berbagai macam kelucuan di awal ya. Susunan acara lepat gitu ya, boleh miskom, kemudian Indonesia Raya ternyata teu aya musikna Fem, nanti siapin Fem. Kemudian apalagi tadi Bu Rani tibalik kemana Bu Rani hilang. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu hebat semuanya, terima kasih sudah bergabung di webinar ini. Dan yang terhormat Bapak Ibu guru yang dari luar SMK Negeri Pertanian Pembangunan Cianjur, terima kasih sudah mau bergabung dengan webinar kami. Mohon dimaklum kalau webinar pertama ini masih banyak kekurangan, mudah-mudahan nanti kami sebagai tim bisa memperbaiki. Ini adalah webinar pertama, tujuannya sih digunakan sebagai wadah untuk sharing praktik baik. Jadi harapannya nanti ke depan kita akan mengadakan webinar rutin 1 bulan 2 kali. Jadi targetnya bukan cuman mengisi kinerja ya Bapak Ibu ya biar dapat sertifikat, tapi mungkin nanti berbagi praktik baik apapun praktik baik yang Bapak Ibu punya mungkin bisa di-share di sini. Jadi nanti semua bergantian menjadi narasumber. Sekecil apapun eh, yang kita hasilkan, kalau kita nggak bercerita pada orang lain itu tidak akan menjadi kebaikan dan tidak akan jadi apa-apa. Jadi jangan pernah merasa apa yang Bapak Ibu lakukan misalnya di kelas, sesama rekan kerja, di sekolah,
seperti tidak berharga, tidak begitu. Jadi saat di-share mungkin itu akan menjadi inspirasi buat rekan-rekan semua. Seperti hari ini kan akan ada 2 tema yang di-share ya oleh 2 pemateri hebat, yaitu Bu Peti dan Pak Yadi. Mudah-mudahan materi yang diberikan bisa bermanfaat untuk kita dan kita mendapat imbas baik dari kedua pemateri hebat ini. Kemudian sedikit iklan ya Bapak Ibu. Khusus untuk guru SMKPP yang belum observasi, jangan panik ya, nanti kita akan melakukan observasi terakhir di minggu ketiga bulan Maret. Jadi Bapak Ibu yang belum observasi, nanti kita akan melaksanakan di minggu ketiga bulan Maret, Bapak Ibu akan ada jadwal ke kelas 1 kali. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua yang telah menyampaikan sambutannya. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK PP Cianjur, sekaligus membuka kegiatan webinar ini. Kepada Bapak dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelasnya suara saya Bu? Jelas Pak. Ada suaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi Wabi sodri wa yasri amri Abu Qatami lisani yaqulu qawli amama. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, diberikan kesehatan, diberi nikmat itu terus melaksanakan kegiatan sebagai guru mendidik putra-putri kita. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad, keluarga, sahabat dan keluarga kita, wabil khusus yang hadir pada kegiatan webinar hari ini. Yang saya hormati Ketua Tunggal SMK PP Cianjur, Bu Yola, serta pengurus yang lainnya. Yang saya hormati para webinar ini, host dan moderator, terima kasih sudah memfasilitasi kegiatan ini. Yang saya hormati semua para peserta SMNPP atau di luar SMNPP, terima kasih atas partisipasinya. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan sambutan kali ini saya ingin sampaikan tentunya kegiatan ini merupakan kebutuhan bagi kita, khusus guru-guru yang ingin terus meningkatkan kapasitas, kompetensi untuk melayani siswa-siswa kita. Sebenarnya kegiatan webinar atau kegiatan tugas belajar ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan yang sudah kita laksanakan seperti komunitas praktisi dulu ya, kemudian juga gerakan literasi. Karena kita 2 tahun ini sudah lumayan aktif ya untuk kegiatan literasi. Cuma untuk literasi digital ini kita baru mulai lagi ya. Sehingga sekalian aja kita integrasikan dengan kegiatan komunitas belajar gitu. Jadi sebenarnya kegiatan kemarin tidak ada yang aneh gitu ya. Cuma karena kemarin kita sibuk mungkin ya karena memang dengan tugas pokok kita. Jadi kegiatan literasi digital ini mungkin kemarin tertunda gitu ya beberapa bulan. Hubungannya dengan kegiatan SMK Pusat Keunggulan dan kegiatan lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, para peserta kegiatan webinar hari ini, seperti apa yang disampaikan oleh Bu Yola tadi bahwa kegiatan tidak akan ditujukan hanya untuk mengambil sertifikat untuk kegiatan pengelolaan KMM gitu ya, tapi memang kita ingin terus meningkatkan literasi untuk sebagai yang memang
harus mampu merespon perkembangan zaman perubahan sesuatu yang digital ini. Makanya insya Allah mudah-mudahan kita bisa istiqomah konsisten meningkatkan kegiatan yang yang ada di SMK PP Cianjur. Baik, saya hormati, akhirnya saya menyampaikan selamat mengikuti kegiatan webinar hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar terus belajar SMK PP Cianjur dengan resmi saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, webinar kita telah dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan sambutannya juga. Kemudian, baik Bapak dan Ibu Guru, peserta webinar sekalian, langsung saja kita masuki acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi webinar dan juga diskusi dilaksanakan pada akhir setelah penyampaian materi. Ada sesi tanya jawab setelah pemateri selesai mengisi materinya, di mana teman-teman semuanya akan mendengarkan pemaparan langsung dari narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Yadi Mulyadi dan Ibu Siti Feti Fatimah. Pembahasan ini tentunya akan berguna sekali bagi kita semua yang mungkin sedang terjebak dalam literasi, khususnya untuk pembuatan artikel. Saya akan menyapa dulu Pak Yadi. Selamat siang Pak Yadi, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah baik. Sudah siapkah Bapak membagikan ilmu dan pengalamannya kepada kita semua? Insya Allah segera share screen. Alhamdulillah. Baik ya Pak. Oke, tapi sebelum itu mari kita kenalan dulu sama Pak Yadi dan Ibu Siti Feti Fatimah lewat CV yang akan saya bacakan. Beliau adalah Bapak Yadi Mulyadi, lahir di Cianjur 9 Februari 1971. Anak pertama dari 4 bersaudara, pasangan Bapak Sudarya dan Ibu Cucu Rukmini. Dia mengenyam pendidikan dasar di SD Negeri Ibu Dewi 6 Cianjur, melanjutkan sekolah ke SMP Negeri 2 Cianjur, lalu sekolah di SPGN Cianjur dan lulus pada tahun 1991. Pekerjaan sekarang sebagai guru bahasa Inggris di SMK PP Cianjur. Pendidikan S1 dilaluinya di STK IP Siliwangi Bandung, lulus tahun 2009. Di sela-sela kesibukannya, Bapak Yadi menyempatkan diri menulis, salah satunya yaitu yang ada di tangan Anda, semoga tetap eksis sebagai pendidik sekaligus penulis. Kemudian sebelumnya saya akan membacakan juga CV dari Ibu Siti Feti Fatimah. Beliau guru BK SMK Negeri Pertanian Pembangunan Cianjur, beralamat di Pandan Jaya Residen. Kegiatan saat ini yaitu sebagai guru BK SMK PP Cianjur dan koordinator P5, fasilitator Angkatan 9 Pendidikan Guru Penggerak BGP Sumatera Selatan, fasilitator Kementerian Pertanian, Komite Pembelajaran SMK Negeri Pertanian Pembangunan Cianjur, SMK Pusat Keunggulan, Ketua Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling MGBK SMK Kabupaten Cianjur, aktif dalam komunitas penulis guru Jawa Barat, pengurus Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling Indonesia. Kemudian pendidikan dan pengalaman kerja, pendidikan formal S2 Bimbingan dan Konseling UPI Bandung, S1-nya Bimbingan Penyuluh Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pengalaman kerja SMP dan SMA Islam Al-Azhar tahun 2004 sampai 2008, di SMP Islam Al-Azhar 20 Cianjur tahun 2008-2009, kemudian SMP Negeri 3 Takokak Kabupaten Cianjur tahun 2009 sampai 2011, dan kemudian di SMK Negeri Pertanian Pembangunan Cianjur tahun 2011 sampai dengan sekarang. Itu CV dari Ibu Siti Feti Fatimah. Sudah siap
sekarang kita lanjutkan dengan pemaparan materi dari pemateri 1 yaitu Bapak Yadi Mulyadi. Untuk Bapak Yadi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam acara webinar yang sudah berkali-kali kita rencanakan sebelumnya, tapi baru terlaksana hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk kelanjutan proses yang sedang kita lakukan. Kita sekarang sering melakukan sharing ya, termasuk untuk pada kesempatan ini, insya Allah saya akan sharing beberapa hal tentang menulis artikel yang mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita semua. Oke, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tujuan dulu. Apa yang menjadi tujuan dari apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah bahwa peserta webinar memahami artikel ilmiah populer, ciri-cirinya, unsur-unsurnya, dan cara menuliskannya. Kemudian yang paling penting adalah peserta webinar termotivasi untuk menulis artikel sesuai jadwal menulis yang di-share tiap minggu. Seperti yang kita ketahui, tiap minggu di share jadwal menulis bagi guru secara bergiliran. Nah, harapannya dengan proses yang kita lakukan ini, semua guru bisa termotivasi untuk kemudian aktif menulis sesuai jadwal. Jadi kalau di jadwalnya ada 7 orang guru, ya mudah-mudahan ada 7 tulisan yang bisa diterima pada minggu tersebut. Itu harapannya. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Selanjutnya, ada pertanyaan penting yang bisa merubah mindset. Ya. Ini pertanyaan yang pertama adalah apa perlunya menulis? Apa perlunya menulis? Kemudian yang kedua, apa untungnya menulis? Dan yang ketiga, apakah menulis itu susah? Mindset kita nih sepertinya menulis tidak diperlukan dan tidak menguntungkan, lagi pula menyusahkan. Nah, mindset inilah yang harus kita rubah ya, bahwa sebenarnya tidak seperti itu. Jadi pada kesempatan ini saya akan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Oke, selanjutnya tentang mengapa menulis itu perlu. Ya. Menulis itu perlu, ada beberapa alasan. Di antaranya yang pertama, dengan menulis kita mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Ya. Jadi proses menulis itu pasti ya, merupakan proses aktif berpikir dan berpikir secara kritis. Soalnya apa yang kita sampaikan itu kan akan dibaca, akan dipahami oleh orang lain. Sebelum kita share pada orang lain, kita akan berpikir apakah ini sudah layak di share, apakah yang saya sampaikan ini sudah benar, atau masih ada beberapa hal yang perlu dikoreksi dan sebagainya. Itu kita akan dituntut untuk selalu berpikir kritis tentang apa yang kita tuliskan. Kemudian yang kedua, perlunya menulis itu bahwa menulis meningkatkan kreativitas. Karena dalam menulis itu yang pokok adalah ide ya. Ide, kemudian ketika sudah punya ide, kita juga dituntut kreativitas bagaimana mengembangkan ide itu sehingga menarik ya, dan kita bisa menyampaikannya sesuai dengan apa yang kita harapkan dari menulis. Karena setiap menulis itu mungkin ada maksudnya, ada tujuan yang ingin dicapai dari proses menulis itu. Misalnya mungkin hanya sekedar memberikan hiburan atau menyampaikan hal yang ingin di-share kepada orang lain. Nah, itu bisa kita lakukan dengan sehingga kreativitas kita semakin sering menulis, kreativitas kita juga semakin meningkat. Kemudian yang ketiga, bahwa menulis ini memperkuat daya ingat. Jadi ketika kita menulis, proses menulis itu dari awal sampai akhir,
Nah, kita berpikir tentang hal-hal yang kita sampaikan di paragraf pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan kita baca lagi. Nah, di sekolah itu kita akan dituntut untuk mengingat di bagian yang mana nih, yang masih kurang, bagian yang mana yang sudah cukup bagus. Situ otomatis ketika kita menulis, maka daya ingat kita akan diperkuat. Atau hal-hal yang kita sampaikan sedemikian detail atau sebagainya, kita menjadi ingat ketika kita menuliskan. Karena seringkali apa yang ada di pikiran kita itu kalau tidak kita tuliskan, itu akan hilang begitu saja. Kalau kita tuliskan, kita akan menjadi ingat. Ya. Ingat. Misalnya dalam pembelajaran bahasa, itu ya kalau tidak disertai menulis, kita akan cepat lupa. Tapi kalau didengar, kemudian juga ditulis, itu akan lebih mudah untuk mengingat. Sehingga kita bisa memperkuat daya ingatan kita dengan kegiatan menulis. Jadi sudah cukup banyak itu, ya, mengembangkan kemampuan berpikir, kemudian meningkatkan kreativitas, memperkuat daya ingat, dan selanjutnya yang keempat, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Jadi salah satu cara berkomunikasi dengan menulis, sehingga kita bisa menyampaikan Speakernya matiin, Bu Lina. benak Jadi sebentar. pikiran kita kepada pembaca dengan rangkaian kalimat yang kita susun sedemikian rupa, sehingga mungkin mudah bagi pendengar untuk menangkap. Karena seringkali ya kita ingin menyampaikan sesuatu, tapi pembaca mungkin menerimanya berbeda dengan apa yang kita maksudkan dengan tulisan tersebut. Dengan sering kita menulis, misalnya kita menulis seperti ini, ternyata ditangkapnya berbeda oleh orang lain. Mungkin harus ada cara yang lebih mudah untuk dipahami oleh orang lain dan sebagainya. Jadi proses yang terus-menerus, kemudian kita laksanakan sehingga kita bisa memperbaiki kemampuan kita mengkomunikasikan ide dan gagasan melalui tulisannya. Oke, selanjutnya bahwa menulis itu menjadi media untuk introspeksi diri. Ya. Jadi kita sebenarnya dengan tulisan kita itu sudah menggambarkan siapa diri kita. Jadi dengan melihat tulisan kita, kita bisa introspeksi seperti apa diri kita. Karena tulisan kita itu merepresentasikan diri kita yang sebenarnya, siapa diri kita dengan membaca tulisan-tulisan yang kita buat itu. Jadi kita bisa membaca kembali tulisan-tulisan kita, introspeksi. Dulu saya menulis hal-hal seperti ini, dulu sangat tertarik sekali. Nah, kenapa sekarang berbeda dan sebagainya. Kita bisa melihat introspeksi diri dengan tulisan-tulisan yang kita buat. Jadi tulisan bisa menjadikan media untuk introspeksi diri. Kemudian yang keenam, meningkatkan kemampuan problem solving. Jadi menyelesaikan masalah itu memang perlu latihan. Dan seringkali ketika kita menulis itu terjadi masalah sehingga tidak selesai-selesai menulis. Seringkali mereka yang berusaha untuk menulis kemudian menemukan masalah sehingga tidak selesai menulisnya. Nah ini dengan kita mengatasi ketika menghadapi kebuntuan dalam menulis, kemudian kita menemukan jalan, dari situ kita mulai untuk berpikir memecahkan masalah dari kebuntuan yang kita hadapi. Jadi dari menulis, kemudian kita menemukan problem solving, pemecahan masalah dalam kegiatan menulis, kemudian bisa aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya membangun kredibilitas dan reputasi. Otomatis mereka yang biasa menulis, apalagi sudah menghasilkan demikian banyak buku ya, itu mungkin akan mempunyai reputasi yang berbeda. Akan berbeda dengan yang tidak pernah menulis. Jadi orang bisa dilihat dari tulisannya kira-kira seperti itu. Ya, dari mutu, terutama kalau tulisannya bermutu, kita tentu saja akan salut dan melihat dia memiliki kredibilitas yang baik dalam menyampaikan ide dan gagasan dan sebagainya. Itu termasuk reputasi, terutama dengan kaitan dengan kemampuan menyampaikan ide atau gagasan kepada orang lain, sehingga bisa dinilai, dilihat dari hasil tulisannya. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Ya. Jadi dengan menulis, insya Allah kita menjadi lebih percaya diri. Kita akan percaya diri ketika kita sudah selesai, ya, sudah selesai membuat tulisan, kemudian
karena prosesnya cukup panjang, mungkin ada permasalahan dan sebagainya, kita tidak bisa menyelesaikan tulisan yang kita buat karena idenya mungkin mentok ya, ada kebuntuan di situ. Kemudian kita berhasil mengatasi hal tersebut, itu sudah merupakan kepercayaan diri bahwa kita bisa menyelesaikan masalah, kemudian kita bisa menghasilkan karya. Adapun penilaian biasanya ketika kita menghasilkan karya, kita merasa apakah ini layak, apakah ini sudah cukup bagus untuk dibaca, apa di-share kepada orang lain untuk diterbitkan gitu ya. Nah, ini mungkin masalah juga ya, ketika kita tidak percaya diri, kita tidak berani untuk mengirimkan naskah yang kita tulis tersebut ya. Tapi dengan 1 kali, 2 kali kita kirimkan karya kita, kita menambah kepercayaan diri kita bahwa kita mampu membuat suatu karya tulis sesuai dengan kemampuan kita tentunya ya. Proses dari awal mungkin kita tidak begitu lancar, tidak begitu bagus kualitas tulisannya, tapi dengan sering melakukan aktivitas tersebut, ya, lama-lama kita mungkin bisa bertambah lebih baik. Itu mungkin beberapa hal yang menjadi alasan kenapa menulis itu perlu, kenapa kita semua perlu menulis ya. Harapannya dengan disampaikan hal ini, semua guru-guru terutama di 9PP yang nantinya tentunya akan terjadwal untuk menulis, nanti mudah-mudahan siap untuk menuliskan ide dan gagasannya, karena memang menyadari bahwa menulis itu suatu hal yang perlu ya, diperlukan. Kemudian selanjutnya bahwa menulis itu menguntungkan bagi siapa? Bagi diri kita tentunya ya, memberikan banyak manfaat bagi pengembangan potensi diri kita. Nah, banyak yang seperti sudah disampaikan sebelumnya itu manfaat yang bisa kita peroleh. Kemudian bagi orang lain juga bisa memberikan informasi, bisa menjadi hiburan, bisa menjadi inspirasi dan pengetahuan. Jadi bukan hanya bagi diri kita, tapi juga bagi orang lain. Dan keuntungan lain di sini bisa menambah penghasilan. Mungkin tidak semua orang ya, tapi ada kemungkinan untuk menambah penghasilan dengan proses menulis. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah meningkatkan kesehatan mental. Jadi dengan menulis otomatis semua proses mental, proses berpikir, kemudian apa yang ada dalam pikiran kita itu bisa kita salurkan dengan tulisan itu, sehingga kita bisa menjadi orang yang sehat dalam segi mentalitas kita. Oke, selanjutnya terakhir untuk motivasi menulis ini adalah bahwa menulis itu mudah ya. Kenapa? Karena satu, setiap orang memiliki kemampuan untuk menulis ya. Semua orang bisa untuk menulis. Jadi mudah. Karena apa? Tidak ada yang tidak bisa menulis ya. Semua orang bisa menulis. Kemudian yang kedua, tidak memerlukan alat yang mahal. Menulis sangat mudah dan tidak memerlukan alat yang mahal. Kemudian bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Apalagi sekarang bisa menggunakan HP, kita bisa menulis di HP, simpan, itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja kita mau. Apalagi kita selalu bersama HP ya dimanapun. Nah di situ kita bisa manfaatkan untuk menggunakan HP sebagai alat untuk menulis. Kemudian juga tidak memerlukan keahlian khusus. Jadi menulis tidak memerlukan keahlian khusus ya. Karena mudah untuk dilakukan. Jadi apa yang ada dalam pikiran kita tinggal dituliskan. Adapun nantinya mungkin susunan dan sebagainya kurang bagus dan sebagainya, kadang kita kurang pede ketika apa yang kita hasilkan itu dianggap kurang layak atau kurang pantas untuk di-share kepada orang lain. Ini menjadi mudah karena dipermudah dengan kehadiran teknologi ya. Jadi meskipun apa yang kita tulis itu masih rancu, masih kurang bagus bahasanya, itu bisa diedit, diperbaiki dengan kehadiran teknologi. Sama seperti halnya foto lah, kalau kita misalnya foto yang ingin kita share ini kelihatan kurang bagus, kalau diedit tentunya bisa kita atur sedemikian rupa sehingga yang asalnya tidak kinclong bisa menjadi kinclong misalnya. Ya, dengan teknologi. Nah, demikian juga dengan kehadiran AI misalnya. Jadi apa yang kita tulis itu bisa kita
edit, kita perbaiki. Jadi kesalahan menulis kemungkinan kecil akan terjadi karena bisa ditulis kembali dengan kalimat yang lebih dengan penulisan yang benar. Jadi untuk skip penulisan bisa benar penulisannya, kemudian untuk susunan kalimatnya juga bisa lebih baik, untuk argumen dan sebagainya bisa lebih tersusun rapi dengan adanya kehadiran teknologi yang bisa membantu kita. Anggaplah itu sebagai asisten yang membantu kita untuk menyelesaikan tulisan yang kita coba buat. Itu mungkin ya. Jadi akhirnya ayo kita menulis ya. Kami sangat berharap ya bahwa Ibu dan Bapak untuk selanjutnya akan bersedia menulis sesuai dengan jadwal. Untuk membantu hal itu mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Ini terkait artikel ilmiah populer. Ya. Artikel ilmiah populer ini ternyata di pelajaran bahasa Indonesia itu ada di kelas 8 ya. Di kelas 8 setelah dilihat-lihat ternyata oh iya. Dan ini pun informasi yang disampaikan di sini sangat sederhana mungkin ya, tidak rumit karena ya kita bayangkan bahwa artikel ilmiah ini bukan sesuatu yang yang sulit, sesuatu yang harus betul-betul memiliki dasar hukum dan legalitas dalam setiap apa yang kita sampaikan sehingga menyulitkan kita untuk menulis. Tidak seperti itu ya anggapannya untuk artikel ilmiah populer ini, karena terus terang ini kan diajarkan di SMP ya kelas 2. Kita bisa bayangkan bagaimana kemampuan berpikir mereka menganalisa, kemudian menuliskan ide dan gagasan seperti apa. Mari kita coba pelajari bersama-sama. Jadi artikel ilmiah populer di sini artikel adalah karya tulis. Ya. Ini simpelnya seperti itu. Artikel itu ya karya tulis. Ini supaya lebih mudah ya, permudah. Kemudian ilmiah itu bersifat ilmu atau mengandung ilmu pengetahuan. Kemudian yang disebut populer di sini adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya, mudah dipahami orang banyak. Jadi tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu, kalangan-kalangan tertentu, tapi untuk semua orang. Jadi karya tulis yang mengandung ilmu pengetahuan dan ditulis dalam bahasa Indonesia yang ringan serta mudah dipahami. Jadi sesuatu yang mudah dipahami, sesuatu yang mudah untuk dikomunikasikan, tapi mengandung ilmu pengetahuan atau ada unsur-unsur ilmu pengetahuan di situ. Ya, mungkin tidak terlalu harus betul-betul ilmiah sekali gitu. Itu kan mungkin kesannya seperti misalnya menulis karya ilmiah di perguruan tinggi dan sebagainya, itu kan kita anggap terlalu sulit tentunya. Tapi ini dalam hal artikel ini, mari kita merujuk kepada pembelajaran yang sebenarnya dilakukan dalam pelajaran bahasa Indonesia di SMP. Kita lihat di sini ciri artikel ilmiah. Cirinya adalah ada pendapat penulis. Jadi dalam artikel itu biasanya ada pendapat yang ingin disampaikan oleh penulis. Ya. Kebetulan untuk minggu ini saya kan ada jadwal menulis, kemudian juga saya sudah menuliskan artikel yang saya tulis, kemudian kita akan coba lihat di situ ya, apakah ada ciri-cirinya artikel ilmiah yang saya tulis dengan ciri-ciri yang disampaikan di sini. Kemudian yang kedua ada bukti pendukung, kemudian ada alasan mendasar untuk penulisan tersebut, kemudian bahasa mudah dipahami. Jadi cirinya itu ada 4 di sini ya. Dari segi isi ada 3 ya, kemudian dari bahasanya 1 ya, bahwa bahasanya mudah dipahami. Oke, untuk ciri yang pertama, kebetulan seperti yang sudah di-share di grup keluarga ya, tulisan saya yang berjudul Pencapaian Tertinggi Manusia itu mungkin ada beberapa, saya cek itu cuma 28 orang yang membaca ya. Mudah-mudahan dengan webinar ini yang lain ikut tertarik untuk membaca.
artikel yang saya tulis tersebut ya. Jadi di situ ada pendapat penulis ya. Jadi ketika kita punya ide, punya gagasan, kemudian kita merasa ingin menyampaikan, seperti yang saya tuliskan di situ ada hal yang sebenarnya ingin sekali saya sampaikan ya. Mengapa saya menulis pencapaian tertinggi manusia? Apa sih maksudnya? Karena sesuatu yang ada dalam pikiran saya yang ingin saya sampaikan tentang ya kehidupan kita, tentang apa yang kita capai dalam kehidupan ini. Seperti di dalam artikel tersebut saya bacakan ya. Dari artikel tersebut, kutipan artikel yang saya buat tersebut ya, tentang pendapat penulisnya seperti ini ya. Ketika kita tidak lagi dibatasi oleh identifikasi kepada apa yang kita identifikasikan sebagai diri kita, maka itu berarti kita mencapai sesuatu yang tidak bisa diidentifikasikan. Itulah pencapaian tertinggi yang bisa dicapai manusia, yaitu berhenti mengidentifikasikan dirinya dan merasakan ketidakterbatasan. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa kita bisa melewati batas diri kita, karena kita dibatasi oleh identitas kita. Kalau identitasnya hilang, siapa diri kita? Itu silahkan ditanyakan sendiri. Nah, itulah ketidakterbatasan di situ ketika tidak ada identitas, tidak ada yang menjadi identitas bagi diri kita. Ya. Oke, kemudian bukti pendukung ya. Jadi memberikan sedikit bukti sebagai untuk mendukung pendapat saya tersebut ya. Jadi ada dasarnya mengapa saya sampai berkesimpulan seperti itu. Ya ini dasarnya adalah seperti yang ditulis di situ ada menjadi sebuah pribadi adalah membatasi diri. Jadi menjadi diri kita itu otomatis membatasi diri kita. Kemampuan melampaui rasa pribadinya adalah melampaui keterbatasan. Jadi melampaui keterbatasan itu adalah melampaui batasan dirinya, melampaui pribadi dirinya. Maslow menyebutnya sebagai kebutuhan transendental ya. Transendental. Di mana sebuah individu mengalami apa yang disebut transpersonal atau transendental. Jadi proses transpersonal. Jadi menjadi asalnya suatu individu, kemudian ketika tidak lagi menjadi seindividu, orang menjadi apa? Gitu ya. Bisa mungkin karena itu bukan hal yang mudah sebenarnya, tapi ini dicoba untuk disampaikan dengan bahasa yang mudah. Jadi silahkan diinterpretasikan masing-masing. Ketika kita menjadi seorang individu ya seperti ini. Kemudian ketika kita tidak lagi menjadi seorang individu, melewati batas individu, kita bukan lagi seorang individu, kita apa? Itu silahkan sesuatu yang bisa dieksplor dan mungkin suatu hal yang tidak mudah mungkin ya. Makanya dikatakan sebagai pencapaian tertinggi karena tidak mudah dan mungkin bisa disalahpahami oleh banyak orang. Demikian ya. Kemudian alasan mendasarnya di situ saya sampaikan manusia melakukan apa yang dibutuhkannya. Lalu kalau dia berhasil memenuhi kebutuhannya, kemudian apalagi yang dia butuhkan pada tatanan tertinggi yang bisa dilakukan manusia. Kebutuhan tertinggi manusia adalah terlepas dari keterbatasan. Dan itu jugalah pencapaian tertinggi manusia, yaitu lepas dari keterbatasan. Ya, kalau kita lihat keinginan dan kebutuhan kita, itu sepertinya tidak terbatas. Dan kita memang ketika sudah mendapatkan misalnya 1 juta, kita ingin 1 miliar, 1 miliar, ingin 1 triliun. 1 triliun ingin apa ya, seluruhnya menjadi milik kita. Jadi itulah ketika kita itu selalu ingin terus tambah lebar, tambah besar, sampai sesuatu yang tidak terbatas seperti itu. Jadi kita akan puas ketika memang tidak terbatas. Selama kita dibatasi oleh ukuran miliar, triliun, dan sebagainya, itu kita masih dalam keterbatasan. Jadi apa yang diinginkan oleh jiwa kita sebenarnya itu adalah mencapai ketidakterbatasan itu. Jadi itu adalah sesuatu yang berasal dari dalam diri kita ya, untuk terlepas dari keterbatasan dan menjadi sesuatu yang tidak terbatas. Kemudian bahasa mudah dipahami, ini bahasa yang saya tuliskan
seperti ini, mari kita renungkan bahwa dalam kehadirannya di muka bumi ini manusia tidak terlepas dari kebutuhan hidup. Ketika dia bisa bertahan hidup dengan adanya makanan yang bisa dia makan, maka dia sebatas bertahan hidup. Lalu dia memiliki kebutuhan hidup yang lain, seperti rumah, pakaian, kendaraan, dan kebutuhan fisik lainnya. Setelah itu, dia butuh keamanan, kehidupan sosial, dihargai, lalu dia butuh untuk aktualisasi dirinya. Setidaknya seperti itulah Maslow ya. Seperti itu motivasi kebutuhan secara hierarkinya seperti itu, seperti yang disampaikan oleh Maslow ya. Tapi pada umumnya orang berhenti di situ ya, bahwa menurut Maslow itu yang teratas itu aktualisasi diri. Ternyata kalau kita pelajari di transpersonal psikologi itu Maslow juga jadi salah seorang pendirinya. Dia ada satu lagi, justru yang tertinggi itu bukan aktualisasi diri, tapi kebutuhan transendental itu yang merupakan hierarki yang tertinggi dari kebutuhan manusia. Jadi ketika sudah mencapai itu, itulah pencapaian yang tertinggi. Ya itulah seperti contoh ya, apa yang sudah saya tuliskan dalam artikel yang saya buat, sesuai dengan keterbatasan saya mungkin ya. Jadi intinya menyampaikan apa yang menjadi ide penulis di situ, kemudian juga ada memiliki beberapa dasar, kemudian ada latar belakangnya, kemudian bagaimana cara penulisannya. Itulah mungkin unsur-unsur yang bisa disampaikan atau ciri atau unsur yang ada dalam artikel. Kemudian terakhir cara menulis artikel ya. Kita tahu ini ada 6 ya di sini. Pertama, tentukan topik artikel. Ini hal yang paling penting ya. Jadi ide kita mau menulis apa itu ya yang paling pokok. Ini kita mau menulis apa. Kalau tidak ada ide untuk ditulis, ya, kita tidak bisa melanjutkan dengan proses penulisan. Kemudian kalau idenya ada, itu harus ada tujuannya. Seperti yang saya lakukan, saya punya ide begini, bahwa pencapaian itu seperti ini. Kemudian tujuan saya apa? Saya ingin menyampaikan ini, menginspirasi orang lain bahwa ada pemikiran atau ide seperti ini. Seperti inilah pencapaian tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia. Jadi saya share artikel itu tujuan saya untuk menginspirasi orang lain. Juga menyampaikan pendapat apa yang ada dalam pikiran saya. Yang kalau saya tidak tuliskan, itu kan mungkin hanya sesuatu yang ada dalam pikiran saja. Tapi dengan dituliskan, itu bisa menjadi satu realitas yang bisa dibaca, bisa dipelajari, mungkin bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, ya, jadi itu tujuan. Kemudian cara mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Nah, untuk menuliskan ide yang kita miliki itu tentunya kita harus memiliki informasi. Ya. Informasi seringnya mungkin dari pengetahuan yang kita dapatkan, tapi bisa kita tambahkan dengan referensi yang baru kalau kita perlukan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, tulis pendapat berdasarkan informasi. Jadi dalam penulisan artikel itu harus berbasis informasi. Jadi selalu didasarkan pada informasi yang kita sajikan itu. Ya. Kemudian yang kelima, tulis artikel berdasarkan semua informasi yang ditemukan. Dan yang keenam, yang terakhir itu ya, edit tulisan dengan menggunakan AI. Ini saran saya, karena dengan teknologi ini kita bisa menjadi lebih mudah, lebih pede, sama seperti foto yang misalnya asalnya kelihatan tidak bagus, bisa bagus dengan adanya diedit ya. Nah, demikian juga tulisannya. Jadi kalau susunannya kurang rapi, kita bisa minta ChatGPT untuk merapikan susunannya. Kalau argumentasinya kurang runut, misalnya ya kita bisa minta dan sebagainya. Jadi apapun kita punya asisten yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan tulisan kita. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan, kesimpulannya seperti itu. Jadi kita bisa menulis, karena menulis itu mudah, caranya juga tidak sulit ya, apalagi dengan keberadaan teknologi yang bisa membantu kita semua. Mungkin itu yang bisa saya paparkan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan termotivasi untuk menulis di season berikutnya ketika ada panggilan untuk menulis sesuai jadwalnya. Itu saja. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila itu hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya. Pemaparan ilmu dan juga pengalaman yang luar biasa ya dari pemateri kita hari ini. Tapi tenang saja buat teman-teman yang memiliki pertanyaan dan bahkan ingin konsul, minta saran dan pendapat, boleh banget disampaikan di sini. Silahkan untuk mengangkat tangannya atau menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Silahkan untuk teman-teman semua, apabila ada pertanyaan boleh dikirim lewat chat Zoom atau mengangkat tangan atau raise your hand. Bapak Ibu masih ada di sini? Sudah ada Bu Lina yang raise hand, ada Pak Ujang sama Bu Yola. Oh iya. Baik, Pak Ujang dipersilakan untuk mengungkapkan pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembawa acara dan juga pada pemateri ya. Ada sedikit pertanyaan. Yang pertama, dalam menulis artikel atau karya ilmiah, selama ini yang saya lihat ada beberapa karya yang pas dilihat itu sama dengan di Google ataupun di karya yang lain. Itu. Pertanyaannya, apakah ada koreksi terlebih dahulu dari tim supaya yang kita tulis atau karya yang kita buat itu tidak mengutip karya orang lain. Yang kedua, adakah aplikasi atau istilahnya Turnitin ya, mengecek plagiat. Karena karya tulis kita dimuat di jurnal atau di berita distrik yang mungkin dibaca oleh semua orang, dan saya pernah menemukan gitu kan, karya yang kita buat atau rekan-rekan buat, ada yang pas lihat di Google itu ada, itu kan. Kalau itu ketahuan ya, yang nulisnya pasti nggak bisa tidur, apalagi yang ngerti hukum, ya itu. Jadi bukan apa-apa, takutnya gitu kan, takutnya ada yang yang menggugat apa yang karya kita tuliskan gitu kan, jangan sampai bermasalah di kemudian hari. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana narasumber? Apa mau langsung dijawab atau dikumpulkan dulu pertanyaannya? Langsung jawab aja ya. Oh, langsung dijawab ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Ujang atas pertanyaannya. Kita memang sebelumnya punya tim ya untuk memeriksa tulisan-tulisan yang masuk sebelum dikirimkan atau diterbitkan. Tapi untuk sekarang ini memang kita tidak tidak ada tim khusus yang memeriksa, mengecek keaslian tulisan tersebut. Jadi lebih sebaiknya dengan apa yang kita lakukan ini, kita lebih kepada pribadi masing-masing. Mari kita semua yang menulis gitu ya, supaya karena saringannya mungkin kurang begitu bagus ibaratnya. Jadi kita sendiri yang harus jujur tidak melakukan plagiat atau sesuai kayak orang lain. Karena kita harus menulis misalnya, kemudian kita mengambil tulisan orang lain, hal yang memang mungkin bisa terjadi ya, bisa terjadi. Tapi
dalam hal ini kegiatan yang kita lakukan ini kan tujuannya bukan seperti itu. Maksudnya kita difasilitasi untuk membuat hasil karya tulisan kita sendiri. Jadi saringan itu harusnya dari diri kita masing-masing, dari tiap-tiap guru semua. Ya marilah kita belajar untuk jujur, belajar untuk menyampaikan apa yang kita bisa sampaikan dengan tulisan kita. Memang tidak sedetail apa namanya, sekompleks seperti apa ya maksudnya. Memang di internet sekarang mungkin tidak terlalu itu ya, hal-hal yang apa namanya, mungkin agak longgar ya untuk banyak hal ya, tidak terlalu ketat untuk hal-hal tersebut. Gitu. Kecuali mungkin untuk karya-karya yang akan diterbitkan di jurnal-jurnal resmi itu kan mungkin sedikit berbeda. Ini kan karya populer, kemudian sejauh ini tidak ada apa gugatan seperti itu. Sebenarnya saya tidak pernah mendengar ya untuk ketakutan seperti yang Pak Ujang sampaikan seperti itu, karena misalnya diterbitkan di mana gitu untuk apa itu kan karena orangnya mungkin mengajukan tuntutan gitu atas apa yang plagiarisme yang itu ya dilakukan itu. Tapi sepertinya itu tidak ketakutan itu sepertinya tidak usah terlalu dibesar-besarkan. Marilah kita menulis saja, dan memang mekanismenya tidak begitu bagus mungkinnya, tidak begitu, penyaringannya tidak begitu baik. Nanti kita mulai dari diri kitanya aja masing-masing gitu ya. Kitanya aja yang mengkoreksi, kemudian menyaring apa yang kita sampaikan, hingga kita melakukan apa yang kita hasilkan sendiri seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Ujang. Bagaimana Pak Ujang? Sudah puas dengan penjelasan dari pemateri? Sanggahannya, sebetulnya yang nulis itu tidak takut, Pak ya. Ya. Ya, yang nulis tidak takut. Cuma saya sebenarnya saya juga nggak takut deh. Yang kena kan orang lain, bukan saya, gitu kan. Cuma kasihan tuh jika dia itu tahu aturan, gitu kan. Yang kasihan, gitu kan. Seolah-olah sekarang itu kan paling gampang. Kalau disederhanakan, yang penting kan ada karya. Itu kan dari kemarin. Ya, kalau kita yang penting ada karya tulis ya gampang. Ya itulah cari gampangnya. Tinggal ambil dari Google, masukkan jadi karya tulis kita, ganti nama, udah selesai. Dan tidak ada koreksi gitu kan. Yang saya khawatirkan tuh ini dimuat kalau di web kita aja sendiri gitu kan masih mending lah. Kalau ini dimuatnya di Berita Distrik, di apa, waduh, dan ngeri gitu kan. Ya, ngerinya itu takutnya yang saya aja gitu kan, bukan yang nulis, saya yang takut. Yang nulisnya kan diam-diam aja, bangga malahan Pak ya. Bangga tulisannya itu dimuat di Berita Distrik, bangga pas dicek, saya cek, loh kok tulisannya sama gitu kan, di Google ada gitu kan, itu gitu kan. Pas kebetulan itu pernah baca tentang apa gitu kan di tulisan, dan saya juga lagi nyari-nyari literatur, ternyata loh kok sama gitu kan. Itu emang benar gitu kan, ya kita sendiri yang nyaring gitu kan kalau ingin ingin berkarya gitu kan. Cuma ya jangan dipermudah, jangan terlalu dipermudah. Kalau orang itu kan udah dipermudah kan carinya yang mudah-mudah aja. Ya, mungkin itu masuk teknis untuk kedepannya ya, kita atasi hal-hal semacam itu ya. Kasar nama walaupun amburadul heula tapi menang sorangan gitu kan. Itu kan lebih baik gitu daripada bagus tapi ngutip karya orang gitu. Mungkin itu Pak ya yang terima kasih Bu Ujang masukannya, mungkin kita ya harus masukannya ya. lebih baik. Terima kasih, mangga tur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ujang atas masukannya, dan itu sudah mengingatkan kita semua agar lebih berhati-hati dalam berkarya gitu ya, apalagi dalam menulis. Kemudian ada pertanyaan lagi dari
Ibu Yola. Untuk Bu Yola dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kayak warahmatullahi wabarakatuh. saya menanya sederhana sih. Saya termasuk yang jarang memenuhi kewajiban menulis ya, karena mood menulisnya turun terus bukan naik turun. Nah, saya sih mau nanya, saya melihat beberapa rekan yang artikelnya kok konsisten membuat artikel gitu ya, sepertinya mudah gitu. Saya senang aja bacanya gitu. Tapi saya nggak sedetail Pak Ujang, nggak meriksa itu nyontek apa Itu enggak gitu ya. Heeh. iya, Pak Ujang mah kayaknya kebetulan. Pak Ujang bisa tuh dijadikan tim Pak Yadi untuk Itu. dengan kreatifnya ya. Eh, Saya dan tuh nggak meriksa, Mi. Cuma kebetulan aja. ya Kebetulan nyari literatur, kok sama gitu aja. Pak Wah, Ujang berarti rajin. Jadikan tim Turnitin nanti Oh sama Pak ya, Yadi. keren. Eh, saya mau nanya tuh sebenarnya Pak Yadi, kalau menulis itu butuh bakat nggak sih gitu? Saya ngeliat tuh di beberapa orang, sepertinya mereka kalau misalnya lihat fenomena gitu ya, lihat sesuatu, jadi bisa tuh jadi artikel atau bisa jadi puisi. Saya kelihat tuh di Bu Haji Ane ya. Kalau suasana hatinya apa gitu, dia bisa jadi puisi panjang. Gampang bisa request, Bu Ane mau perpisahan, bikinin dong apa gitu, bisa. Eh, Nah, apakah memang butuh bakat gitu? Kan menjadi alasan nanti kalau saya nggak nulisnya tak bakat. Kemudian yang kedua, sering kali ya ada ide judul di saya nih. Ini mah pribadi ya saya curhat. Jadi saya sering, aduh kayaknya ini bagus nih diceritain gitu ya. Memulainya nusuk bingung atau dapat nih 2 paragraf lah dari acak adul gitu kan. Katanya kan kalau tipe penulis itu jangan mundur-mundur, maju terus gitu. Tapi setelah 2 itu mandek gitu sampai bisa berbulan-bulan, nanti 5 bulan, baru nih si artikel teh keluar 2 gitunya. Itu sebenarnya kayaknya tulisan tahun lalu, sisa judul sama itu gitu. Nah, gimana sih cara atau tips dan triksnya biar biar nggak kehabisan kata-kata? Saya mah kalau ngomong mah jago. Ya, Tapi kalau udah nulis, nulis. wah, ya asa salah, itu asa salah gitu. Gitu ya Pak Yadi ya. Ya, ya, Mohon siap, di-share siap. lah. Saya ngeliat Pak Yadi bisa jadi buku gitu kan. Kumaha etanya nyari kata-katanya di mana gitu. Nuhun Pak Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Yola atas pertanyaannya. Yang pertama adalah bakat ya, bukan hanya menulis ya dalam berbagai aktivitas, misalnya olahraga dan sebagainya. Memang kita lihat ada peranan itu ya, bakat dan faktor bawaan. Mungkin misalnya yang punya bakat seni karena mungkin ada orang tuanya itu memang ada faktor bawaan. Tapi yang paling menonjol itu sebenarnya kan bukan dari faktor bawaan itu, tapi dari proses misalnya dia suka, mungkin rasa sukanya itu yang membuat dia terus-menerus menggeluti aktivitas yang dia sukai. Dengan cara itu dia menjadi lebih baik karena dia terus-menerus melakukan hal yang sama. Jadi misalnya kalau untuk misalnya perubahan seperti misalnya bermain musik misalnya ya, nah itu kan akan mungkin ada faktor bakat misalnya. Itu kan yang lebih mudah dilihat dari pahami ya. Faktor bakat ada, tapi kalau misalnya dia berbakat tapi dia tidak pernah latihan, itu jarang main, nah itu kan akan mempengaruhi hasil akhirnya. Demikian juga dengan menulis ya, mungkin ada faktor bakat mungkin ya. Biasanya apa kecenderungan mungkin ya, kecenderungan bicara atau kecenderungan menulis mungkin itu saluran aja yang menyalurkan apa yang ada dalam pikiran kita salurkan dengan kata-kata verbal atau mungkin secara tertulis. Nah, itu cenderungan tiap orang mungkin berbeda. Itu mungkin yang paling pentingnya adalah latihan. Ya, kalau kita suka kita akan terus berlatih. Terutama kalau yang saya perhatikan itu dalam belajar bahasa asing ya, karena kebetulan saya guru bahasa Inggris. Jadi kalau kita tidak suka memang susah ya. Tapi kalau suka dia terus menerus saja. Nah itu proses itu yang menghasilkan kemampuan yang dia pelajari, yang dia dapatkan itu ya proses yang terus menerusnya itu bukan dari otak atau sebagainya. Terutama yang kita sukai. Gitu. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, ketika kita mandek ya, ketika kita menulis kemudian tidak selesai, itu sebenarnya sekarang mudah ya Bu untuk solusinya Bu. Tinggal minta asisten aja untuk menyelesaikan.
menurut saya seperti itu ya, karena memang fasilitasnya ada. Misalnya, tolong selesaikan tulisan ini, itu kan akan diselesaikan oleh ChatGPT. Apalagi kalau kita instruksikan yang lain, tambahkan ini, dia akan menambahkan. Berikan unsur-unsur emosi dan sebagainya, dia akan masukkan apa yang kita instruksikan. Sebenarnya sekarang menjadi hal itu sudah tidak perlu terjadi lagi. Tinggal Ibu copy tulisan Ibu, kemudian kirimkan ke ChatGPT misalnya, kemudian minta supaya diselesaikan, dikembangkan dan sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan dan bisa selesai itu. Jadi untuk sekarang mungkin asal kita punya ide aja, misalnya punya ide, kemudian kita nulis beberapa kalimat, nah, kita bisa minta kembangkan, kita suruh begini, tambahkan ini, kita mau tambahkan ini. Nah, dia akan menjadi tulisan yang cukup untuk dimuat ya, meskipun awalnya mungkin cuma 4 kalimat, tapi dengan instruksi kita yang kita berikan, nah itu kita bisa menyelesaikan tulisan kita dengan mudah. Jadi untuk zaman sekarang menulis itu menjadi sangat mudah karena adanya asisten yang bisa membantu kita dalam proses menulis. Itu mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya. Bagaimana Bu Yola? Sudah cukup? Halo Bu Cukup. Yola. Cukup. Iya, atas cekap. Ada pertanyaan lagi nggak? Oh, ada lagi, ternyata Pak Yadi masih ada pertanyaan dari Bu Haji Ane. Oh iya, silakan. Silahkan Bu Haji. Enggak, hatur nuhun Bu Lina sebagai moderator. Dan, Pak Yadi memang luar biasa lah ya. Pokoknya luar biasa, Bapak luar biasa lah dalam menulis, banyak tulisannya bagus-bagus gitulah. Tadi di awal dipaparkan bahwa manfaat menulis tuh sangat banyak, termasuk Banyak, ya. mungkin mengasah pikiran kita gitu ya. Ada nggak ya, bener nggak? Ya, Ya, jadi ya. kita pikun, kalau untuk lansia kayak sama mungkin itu jadi pikun gitulah ya. Iya. Ya, banyak sekali manfaatnya tadi yang Bapak paparkan. Nah, yang mau saya tanyakan, menurut Bapak nih, bagaimana caranya supaya kita bisa menulis dengan konsisten? Ya, itu kan biasanya kalau yang terasa oleh saya itu tergantung daripada mood gitu kan. Apa memang harus dipaksa baru bisa jadi karya gitu? Atau bagaimana? Itu Pak Yadi, hatur nuhun. Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Haji. Memang dalam banyak hal itu yang paling sulit itu konsistensi ya Bu. Terutama ini yang real yang saya hadapi itu misalnya dalam pembelajaran bahasa Inggris gitu ya. Kenapa kita tidak bisa gitu? Karena tidak konsisten terus-menerus gitu. Jadi bukan hanya bahasa Inggris, tapi untuk hal-hal yang lain pun yang menjadi kunci utama itu mudawamah itu konsisten terus gitu. Nah, itu meskipun sedikit tapi terus-menerus itu justru yang berhasil. Bukannya kita biasanya sekarang banyak sekaligus nanti udah setelah itu enggak lagi. Jadi modal utamanya mungkin belajar untuk konsisten itu ya. Itu memang tidak mudah ya, belajar untuk mendisiplinkan diri supaya bisa konsisten. Saya sendiri memang tidak seperti itu. Memang sulit untuk kita semua harus belajar. Terutama yang saya rasakan belajar bahasa lah Bu, yang ada itu. Kenapa kita banyak yang tidak bisa itu karena tidak konsisten itu Bu. Kalau kita konsisten, misalnya itu yang belajar kalau lagi semangat dia terus belajar, setelah itu semangatnya hilang ya. Nah itu jadi apa yang ingin dia capai itu tidak tercapai karena tidak konsisten. Tapi kalau konsisten meskipun sedikit, tapi terus dia sampai misalnya selama 6 bulan, setahun, nah itu insya Allah akan terdapat perubahan. Gitu. Untuk misalnya penguasaan suatu bahasa akan perubahan. Demikian juga mungkin untuk menulis ya justru dengan adanya dorongan menulis ini kita menjadi terdorong gitu untuk menulis. Karena saya sendiri terus terang ya waktu menulis buku itu yang ide yang ingin saya tulis itu udah beberapa tahun gitu, hanya berputar aja di dalam pikiran tapi belum terbentuk seperti apa gitu dalam tulisan itu. Kesulitan untuk
merumuskan seperti apa yang ada dalam pikiran saya itu. Sampai akhirnya berhasil, itu merasa suatu yang, oh akhirnya bisa juga nih pikiran yang saya masih asalnya tidak jelas itu tidak runut gitu ya, tidak apa namanya, tidak terbentuk dengan jelas. Setelah jadi tulisan kan kelihatan gitu. Jadi kalau ada yang dikoreksi mungkin oh ini masih belum pas dan sebagainya. Jadi, memang prosesnya tidak mudah seperti itu mungkin Bu. Perlu perjuangan bagi siapapun untuk mencapai kesuksesan dalam hal apapun seperti itu. Terima kasih. Kami teu konsisten, panginten kirang perjuangan ya. Kayak Bulin di kolom chat ada yang bertanya. Ya, terima kasih Bu Haji Ane dan Pak Yadi. Ini ada lagi pertanyaan di kolom chat yaitu dari Pak Yanwardi. Dalam membuat tulisan atau menulis dan dipublikasikan, apakah ada tim khusus Pak dalam penyusunannya dan apakah sebagai pemula bisa bergabung dalam komunitas yang memang tujuannya untuk bisa menulis dengan baik, yang memang pemula, maaf izin bertanya melalui chat. Itu Pak pertanyaannya. Ya mungkin pertanyaannya sampai mirip dengan Pak Ujang tadi ya. Yang untuk yang pertama ya. Untuk yang kedua tentang itu bergabung, tentu saja ya kita justru membutuhkan orang, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini orang-orang yang punya keinginan untuk menulis misalnya bisa semakin apa namanya tersambung untuk bisa bersama-sama gitu ya, belajar dan menghasilkan karya bersama-sama. Insya Allah pasti bisa, kita siap ya, bukan hanya apa namanya ya siapa aja bisa tentunya ikut bergabung dan belajar bersama untuk menulis, menghasilkan karya bersama-sama. Itu mungkin Bu. Ya, terima kasih Pak Yadi. Dan kalau melihat pertanyaan-pertanyaan ini banyak sekali ya, ada lagi menambah satu lagi mungkin ya, ini pertanyaan yang akan disampaikan Mungkin tapi karena kebagian waktu. waktunya semakin berjalan dan Iya. ini Nggak sudah apa-apa, melebihi waktu ditunda gitu aja. ya. Sudah habis waktunya. Ini pertanyaannya ditunda aja gitu ya. Enggak, bukan pertanyaannya. Materi kedua ditunda. Tidak, Ya, materi biar kedua tidak tetap terlalu dulu. sore ya. Jangan, Materi- Bu Lina Di grup aja, di grup. pertanyaannya ditampung aja lewat chat, Ya. nanti Ya. jawabannya. Sekarang Ya, selanjutnya mungkin untuk materi kedua, wah Bu Iya, Peti sudah materi menyiapkan. Waktunya. Mereka nanti Iya, pur benar. mengenai pemateri internasional ya. Iya. Boleh nanti yang masih penasaran dan mau bertanya di kolom chat ya. Iya. Dan atau Japri juga boleh nanti di-share nomor telepon, nomor HP pematerinya. Kemudian mungkin sebelum kita ke materi yang kedua, mohon dibuka itunya apa namanya on cam-nya, kameranya dibuka untuk tim screenshot kehadiran rekan-rekan semua. Sudah dibuka semua? Bapak Ibu, mohon di on cam ya sebentar untuk di screenshot. Belum semua. Mungkin nanti di akhir aja ya untuk on cam-nya. Sekarang kita lanjutkan ke pemateri kedua. Takutnya nanti minta pindah waktu. Kita baik langsung saja kita dengarkan pemaparan pemateri dari Bu Siti Peti Fatimah. Untuk itu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya ini sangat nggak apa-apa Pak Yadi, udah sampai habis aja gitu. Tadi tuh ya menunggu nggak apa-apa, nanti ditunda aja di pertemuan lain. Karena sekarang karena kan sudah memenuhi 2 JP ya, 90 menit. Jadi udah aja diakhiri aja tadi tuh. Habiskan sama Pak Yadi dulu aja, nggak apa-apa mau pundung ya. Tapi ternyata masih dikasih, jadi dilanjut Bulin?
Iya, dilanjut aja, Bu. Kayak tidak akan banyak kok. Ya, Iya, paling ya, 2 jam atau 3 jam. iya boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sehat dan bahagia. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Belum muncul ya, Bu, share screen-nya. Masih muter ternyata. Bentar. Oh iya. Ada Bu. Ini sih. Kok nggak muncul? Hmm. Muncul Tacan. Cacan. Kenapa ya? Waduh. Oh, ini sudah ada. Ya, sudah ada, Bu. Terus muncul, Bulin? Atas, Bu. Sudah muncul. Di Abdina malah ngepris. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekedap Abdi kok tuh muncul. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah muncul, Bu. Ada. Ada muncul. Abdi tetiasa geser ininya. Aduh, Allah. Muncul. Terus slideshow Pak Yadi. Sudah slideshow. Udah. Slideshow ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk teman-teman semuanya, Bapak Ibu semua, guru-guru hebat yang
selalu diberi kesehatan dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas dan juga tugas serta tanggung jawab Bapak Ibu dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Yang saya hormati, yang terhormat Bapak Kepala SMKN PP Cianjur, Bapak Undang Iman Santosa, STP MMPD, dan yang kelas belajar, Ibu Yola Nur Kamil, SPI MSI, dan saya ucapkan terima kasih kepada host yang sudah memfasilitasi kami dan juga memberikan kesempatan untuk bisa puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya hingga kita bisa bertemu melalui tatap maya secara virtual di ruang Zoom untuk sharing, berbagi praktik baik. Kemudian sholat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, saya di sini diberi kesempatan oleh tim komunitas belajar, yaitu di mana teman-teman komunitas belajar meminta saya untuk sharing gitu ya dengan teman-teman. Sebetulnya saya tidak banyak pengalaman ya untuk berbagi aksi nyata gitu ya. Namun karena saya paling sedikit, mungkin yang paling jarang untuk sekarang untuk mengikuti di PMM gitu ya. Tapi insya Allah saya bisa berbagi dengan teman-teman dengan apa yang sudah saya ketahui, dengan apa yang sudah saya pahami dalam melakukan atau membuat aksi nyata. Karena kemarin diminta untuk berbagi atau kiat sukses atau membagi cara sukses untuk membuat aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Oke, Bapak Ibu semuanya. Sudah pindah ya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Nah, cara sukses membuat aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu, agenda yang akan kita lalui ya dalam kegiatan ini, yang pertama pembukaan, yang kedua paparan materi, kemudian review aktivitas pembelajaran, kemudian tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. PPT-nya kayaknya kelempar ya? PPT-nya keluar ya, Lina? Sepertinya sinyal dari Menghilang ya? Bagus. Iya, Menghilang ini? menghilang. Yang lempar keluar Waduh. kayaknya PPT-nya.
Sebentar ya Bu Petinya dihubungi dulu.